Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Anissa Putri dengan nomor induk mahasiswa 202246040505. Di sini saya akan meresum terkait perbedaan tes objektif dengan tes uraian, yang kebetulan ini adalah kelompok saya sendiri. Yang pertama, tes uraian atau tes esai. Menurut Supardi tahun 2015 menjelaskan, tes esai adalah bentuk pertanyaan yang menuntut peserta didik menjawab dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberi alasan, dan masih banyak lagi bentuk yang lain yang sejenis sesuai dengan tuntutan pertanyaan dengan menggunakan kata-kata dan bahasanya sendiri. Jadi ini melatih peserta didik untuk berimajinasi atau mengerangkai kata-kata dan bahasanya sendiri. Kemudian ada tes objektif. Menurut Zainal pada tahun 2016 dalam bukunya Evaluasi Pembelajaran menyatakan, tes objektif sering juga disebut tes dikotomi karena jawabannya antara benar ataupun salah dan skornya antara 1 atau 10. Disebut tes objektif karena penilaiannya ini objektif. Siapapun yang mengoreksi jawaban tes objektif hasilnya akan sama karena kunci jawabannya sudah jelas dan sudah pasti. Tes tertulis pilihan ganda. Adapun keunggulan dari tes objektif yaitu 1. Mengukur jenjang kognitif dari C1 sampai dengan C6. Yang kedua, penskorannya mudah, cepat, dan objektif. Dan yang ketiga, bentuk tes ini sangat tepat untuk ujian yang pesertanya sangat banyak. Adapun keterbatasannya, yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk menyusun soalnya. Yang kedua, sulit membuat pengecoh yang homogen dan berfungsi. Yang ketiga, terdapat peluang untuk menebak kunci jawaban. Kemudian ada tes tertulis berbentuk tes uraian. Adapun keunggulan dari tes uraian atau tes esai yaitu yang pertama, mengukur kemampuan peserta didik. Yang kedua, mengorganisasikan pikirannya. Yang ketiga, mengemukakan pendapatnya. Yang keempat, mengekspresikan gagasan-gagasannya. Kemudian adapun keterbatasannya yaitu yang pertama, mengukur ruang lingkup bahan atau materi yang tidak luas ataupun terbatas. Yang kedua, sangat tepat untuk ujian yang peserta tes. Jumlah yang waktu untuk memeriksa jawaban peserta tes cukup lama. Kemudian penskoran jawaban soal uraian relatif subjektif. Yang keempat, tingkat reliabilitasnya relatif lebih rendah dibandingkan dengan soal bentuk pilihan ganda. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.